Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tinggal berapa lagi, Kak? Ini tinggal satu lagi buat si Mbak, kan kemarin udah yang lain. Yang lain udah dikasihkan ke yang berhak menerima ya? Kurangnya biar pas, nggak boleh kurang, lebih. Dilebihin boleh. Dilebihin, tenang aja. Itu sesuai beras yang kita makan kan? Iya, sama dong. Harus sama dong, kan Bunda yang beli. Alhamdulillah. Makasih Kakak udah bantuin ya, Nak ya? Sama-sama, Bunda. Pas banget ini. Kita kan sudah dikasih waktu 12 bulan itu 11 bulannya untuk mencair nafkah ya, Bi ya? Yo. Jadi, tapi kita jangan lupa juga nih, ada yang harus kita keluarkan, ada hak orang lain di situ. Ya, jadi ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ya, sebelum kita bahas, Bunda sama pemirsa dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, para pencinta Asmaul Husna. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Dan kali ini kita akan membahas salah satu asma Allah Al-Muqit. Allah yang maha memberi kecukupan. Alhamdulillah pastinya kita sudah dicukupkan. Jangankan manusia, binatang yang melata sekalipun sudah Allah persiapkan rezekinya. Nah kita ada punya kewajiban di situ ya Bia, di mana Allah sudah memberikan hak kita semuanya, dan ternyata ada hak orang lain. Betul sekali. Dari rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kita harus makin tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan kemarin kita di rumah saja. Ramadan kemarin kita kajian virtual. Tapi Masya Allah, Ramadan sekarang bersama kami Asmaul Husna lewat tayangan Sor Metro TV. Tarawih bisa bersama-sama, tadarus Quran, i'tikafnya juga Masya Allah. Ini lagi persiapan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karenanya, bahasa pantun Al-Fakir, saat wiridan penuh tafakur, pukul 5 waktu Madinah. Ramadan penuh syukur bersama kami di kajian Asmaul Husna. Alhamdulillah. Bi, kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Ya, karena juga tadi Bunda udah singgung Al-Muqit, yang maha memberi, yang maha menjaga, yang maha memberi makanan pokok. Ya, zakat ini Bunda secara makna ya etimologi adalah ya suci. Zakat membersihkan yang kotor. Nah, oleh karenanya banyak orang-orang tua dulu nyebut zakat itu dakinya orang kaya. Coba aja kakak bayangkan di saat badan kita nggak mandi seminggu, 2 minggu, sebulan yang penuh daki. Makin kebanyakan daki, makin tebal, kira-kira menjadi tambah sehat apa sarang penyakit? Penyakit. Begitupun harta yang kita miliki. Oleh karenanya Bunda, secara universal Allah yang memerintahkan lewat firman-Nya surat ke-9 juz ke-10 ayat 103. Khuz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum. Ambil oleh engkau ya Muhammad, ambil kepada orang-orang yang min amwalihim, dari harta mereka, zakatnya sebagai pembersih daripada harta yang dia punya. Nah, apalagi di momen sudah tinggal beberapa hari lagi untuk menyambut datangnya hari kemenangan, hari Idul Fitri, ada zakat yang khusus. Zakat setiap jiwa yang wajib kita keluarkan, baik yang menjalankan ibadah puasa maupun yang nggak puasa, baik yang sudah akil balik maupun yang belum akil balik, baik yang baru lahir maupun yang sudah lama lahir. Maka kewajiban setiap pribadinya untuk keluar zakat fitrah. Harus itu ya? Harus ya, dan mengenai waktunya memang panjang. Dari semenjak tanggal 1 Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Itu batas waktunya ya? Itu batas waktunya. Jadi yang umum Bunda, pemirsa kakak, rata-rata masyarakat nih di malam-malam seperti kita sekarang nih, ya udah masuk menjelang 5 hari terakhir, menjelang yang namanya Idul Fitri. Nah, bahkan yang kadang-kadang banyak terakhir tuh di malam takbiran. Jadi selama belum masuk sholat hari raya Idul Fitri, itu namanya zakat fitrah. Kalau kelupaan, Bi?
Kalau kelupaan dikeluarkan setelah selesai sholat Id, namanya sedekah biasa saja. Dosa nggak kalau kita nggak ngeluarkan? Ya, jujur kalau melihat kepada hadisnya di mana kata Kanjeng Rasul, syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ar. La yurfa'u ilallah illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan terkatung-katung nilai pahalanya antara langit dan bumi, dan gak akan sampai kepada Allah kecuali disempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi sebaiknya lebih baik jauh-jauh hari begitu ya, Ya, jangan sampai nunggu malam takbiran, karena manusia itu kan sifatnya lupa. Betul sekali. Terus ya. boleh harus berupa beras atau boleh berupa yang lain, sayur-sayuran misalnya, sembako yang lainnya, karena atau disebutkan dalam hadis di mana Nabi menyebutkan adalah mengeluarkan makanan pokoknya. Ya. Jadi nggak bisa sayur-sayuran. Sayuran nggak bisa. Ya. Uang? Ya, nah ini ada perbedaan pendapat dari mazhab yang namanya ikhtilaf para ulama fikih. Oke. Ya, untuk melihat kepada kesimpulannya ada yang memperbolehkan dengan uang. Gitu. Dirapikan lagi sayang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik pemirsa, pencinta Asmaul Husna dimanapun Anda berada, kita tengah membahas Asma Allah Al-Muqit, ya Allah yang maha memberi kecukupan, dan kewajiban kita adalah membayar zakat. Tadi berapa jumlah zakat fitrahnya, Bi? Ya, setelah di mana hitungan yang sudah baku hasil kesepakatan daripada jumhur ulama untuk makanan pokok, jadi nggak bisa digantikan dengan sayur mayur. Berarti makanan pokok kita beras. Ya, di zaman Nabi disebutkan gandum, kurma, gitu kan. Nah, mungkin di satu wilayah lagi makanan pokoknya ada, ya namanya Indonesia luas, ada yang sagu. Nah, ini ukurannya disebutkan adalah 2,5 kilo atau secara hitungan liter 3,5 liter. Nah, apabila sekiranya mau dibayarkan lewat uang, sekarang memang simple kan, udah model transferan. Ya, walaupun ini perbedaan pendapat dari para ulama, di mana mazhab Syafi'i mengedepankan kehati-hatian, tetap harus makanan pokok. Nah, kemudian kepada mazhab Hanafi, di mana kesimpulannya, oh enggak apa-apa, yang penting dibayar dengan seharga makanan pokok yang kita makan, dan juga sesuai makanan pokok yang betul-betul nggak berubah. Nah, itu Bunda harus betul-betul juga detail. Jadi kita para suami, di saat tadi misalkan mau beras sambil diliteri, niatkan, dibaca lafaz niatnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni, namanya ya, untuk diriku, karena kita sebagai suami, di dalamnya ada istri kita, ada anak-anak kita, ada asisten rumah tangga kita, ada driver kita yang ikut membantu dalam rumah tangga kita. Memang sebaiknya wahai para suami, mereka yang hidup bersama kita dalam keseharian, untuk zakat fitrahnya jangan mereka biar sendiri, kita dianjurkan untuk menanggungnya. Kalaupun nggak mau dikeluarkan bersama-sama, silakan diberikan uangnya dari kita. Misalkan mungkin ada driver kita yang pulang kampung di saat menjelang Lebaran, Pak, saya mau bayar zakat fitrahnya sama si fulan. Nah, baiknya jangan pakai uang dia. Nah, makanya dianjurkan oleh para ulama, udah kalau perlu disampaikan, wahai para pembantu yang pada ngikut bersama kami, ya, asisten rumah tangga dan yang lain-lain, tukang kebun, tolong besok zakat fitrah jangan keluarkan uang pribadi kalian, nanti bapak yang tanggung. Nah, kalau perlu dirapel sekaligus, baca niatnya. Kalau memang mau beras, sambil tadi diliteri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni,
wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhu fardhan lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu aku berniat an ukhrija zakat al-fitri untuk mengeluarkan zakat fitrah anni untuk diriku, wa an jami'i dan untuk semua mayal zamuni nafaqatuhum fardhan lillahi ta'ala, dan orang-orang yang menjadi tanggunganku nafkahnya fardu karena Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Gitu. Nah, kalau di bulan suci Ramadan ada yang namanya zakat fitrah. Ya. Di bulan-bulan yang lain ada zakat yang lain ya, Bi? Ya, memang untuk bicara zakat untuk Ramadan khusus zakat fitrah. Ya. Sekali lagi kita tekankan, tolong jangan sampai kita nggak sempurnakan ibadah puasa kita dengan mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Dan ini semua baik yang puasanya getol maupun yang pada nggak puasa, maka wajib untuk mengeluarkan zakat diri kita. Tadi demikian lafaz niatnya, sambil kita yang menerima, ini para penerimanya mustahiknya kalau bisa sambil mendoakan, ya ajarakallah fima a'taita wa barakallah fima abqaita wa ja'alahu laka tahuron. Allah semoga memberi balasan pahala dari apa yang kau telah berikan, dan Allah memberikan keberkahan di mana zakat fitrah yang kau telah keluarkan, dan jadikan ini ya Allah zakat fitrah pembersih daripada harta kami, terutama ibadah puasa kami untuk disempurnakan. Itu doanya. Nah, sekarang bagaimana kalau zakat yang lain? Ya, secara umum disebutkan dengan sebutan zakat mal. Nah, zakat mal ini nggak mesti dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Ya. Tergantung bagaimana awalnya. Contoh, ternyata Bunda punya emas atau punya usaha yang startnya kemarin di Ramadan 1442 Hijriah. Kemudian sekarang sudah masuk Ramadan 1443 Hijriah. Berarti kalau hitungnya Ramadan tahun lalu ketemu Ramadan sekarang udah masuk syarat pertama. Berarti sudah masuk namanya haul. Wajib belum tentu karena ada yang kedua. Ya, yang kedua di mana ada ukurannya. Nah, ukurannya ini ya tergantung di saat sudah sampai masuk nisabnya. Untuk nisabnya ini di mana diukur? Kalau misalkan itu yang namanya kontrakan, ternyata banyak. Satu pintunya ada ukuran sebulan 1 juta kali 20 pintu. Berarti sekali tarik dalam setahun, dalam sebulan 20 juta. Dikalkulasikan selama setahun, Ramadan tahun lalu sampai Ramadan yang sekarang 1443 Hijriah. Masya Allah, kalau sebulan aja 20 juta kali 12 bulan. Nah, ini jumlahnya sangat amat luar biasa. Berarti sudah masuk hitungan untuk keluar zakat. Berapa ukurannya? Nah, diatur dalam hukum fikih di mana aturan zakat fitrah nisabnya ini secara ukuran emas adalah 85 gram. Kalau 1 gramnya sekarang misalkan kita contohkan 1 juta saja, berarti 85 juta. Nah, kalau tadi satu kontrakan 1 juta kali sebulan 20 juta kali 12 bulan 1 tahun, itu sudah di mana udah melebihi kategori untuk wajib bayar zakat. Nah, disinilah wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, kakak udah paham ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah pemirsa, masih kita belajar sama-sama ya untuk meneladani asma Allah Al-Muqit, Allah yang maha pemberi kecukupan. Aduh, alhamdulillah rezeki kita hari ini selain makan tadi sahur masih ada kurma sunnah Rasul. Alhamdulillah. Kembali lagi pembahasan kita tentang kewajiban membayar zakat fitrah dan zakat-zakat yang lainnya ya. Ya, pemirsa, biar tuntas dulu. Tadi fitrah udah kita selesaikan. Ini tadi sedang membicarakan zakat mal. Ya, jadi harus kita ketahui di mana 1 haul, 2 ukuran nisabnya. Berarti kalau diukur dengan tadi perhiasan 85 gram. Dalam setahun ternyata itu emas, ya. Kalau misalkan itu hasil usaha, kedapatan untungnya udah melebihi bisa beli emas sampai 85 gram, maka wajib untuk kita keluarkan kotorannya. Nah, ini nggak banyak dikeluarkan kotorannya. Islam mengatur betul-betul, Masya Allah.
supaya selamat harta kita, bersih harta kita, keluarkan zakatnya. Berapa banyak? Rubu'ul usyur, kata Nabi. Apa tuh? 1/40. 1/40 sama dengan 2,5%. Ya Allah, kecil banget. Nggak banyak. Sedikit banget. Ya, kalau misalkan tadi dikalkulasikan 85 juta, dikeluarkan 2,5%-nya, berarti antara 2 jutaan. Iya. Masih banyak kan Nikmat Allah yang udah 83 kita jutanya itu. rasakan ya. Luar biasa. Oh, jangan sampai lalai nih, jangan sampai lupa. Yang punya perhiasan dihitung-hitung, diingat-ingat. Kalau ngendep terus, nggak diapa-apain ya kan, nggak dijual belikan misalnya. Jangan sampai nanti kita lupa mengeluarkan zakat. Nanti Allah deh yang memanggil seseorang, ngambilnya secara paksa. Itu nggak jadi zakat jadinya, jadi musibah ya. Nauzubillah. Kalau sudah diambil, dicuri, ya, digarong, emasnya kan nggak mungkin pencuri datang bawa kalkulator. Iya, cuma ngambil 2,5% aja nih, maaf ini ya belum Bu, zakat. ini emas Ibu udah sampai 15 tahun belum keluar. Ya Allah, Baru kalau 15 1 tahun 2,5% kali 15 tahun, maka kami harus ambil ya sekian persen, nggak mungkin. Semua Akhirnya diambil. diambil semuanya, nangis iya, Iya. sedih iya, musibah iya, harta habis, Nggak jadi pahala nggak pahala. ada. Nah, Kak, ini juga ilmu buat kakak. Pemirsa, untuk lebih meyakinkan, makanya Allah menghimbau. Allah memberikan wanti-wanti di Quran surat ke-9 At-Taubah juz ke-10 ayat ke-34 dan ke-35. Di mana wanti-wanti dari Allah, bismillahirrahmanirrahim, walladzina, dan orang-orang yang yaknizuna dzahaba wal fiddata, yang menimbun, yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia enggan, pelit untuk mengeluarkan zakatnya, fabasyirhum bi'adzabin alim, kabarkan kepada mereka siksa yang sangat menyakitkan. Alhamdulillah. Apa siksanya? Di saat kita pelit buat keluar zakat ini, ya pertama tadi ada aja jalannya untuk Allah mengeluarkan daripada harta yang kita punya dengan tidak mengandung nilai pahala. Dan untuk di akhiratnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama. Ingatlah pada hari nanti, harta-harta kalian yang kalian pelit buat dikeluarkan zakatnya, itu akan ditenggelamkan ke jurang api nerakanya Allah. Fatukwa biha, kemudian setelah direndam di yang namanya Api neraka. di neraka, diambil untuk dijadikan teriskaan. Aduh, ya Allah. Tahu ya teriskaan ya? Nah, kemudian fatukwa biha jibahuhum, diteriska tuh. Ya, di mana jibahuhum, jidat mereka, kening mereka, wa junubuhum, ya, lambung mereka, wa zuhuruhum, punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang kalian di dunia pelit buat keluar zakat. Inilah yang kalian simpen selama ini. Masya Allah. Fadhuku ma kuntum taknizun. Rasakanlah kalian sendiri dari apa-apa yang kamu sekalian pelit buat keluar zakatnya. Ya jangan mentang-mentang ini kan hasil kerja keras kita udah capek-capek kerja gitu kan, ngapain harus berbagi? Ternyata itu Allah sudah memberikan apa yang sudah kita minta. Allah cuma minta sedikit, 2,5%. Ya. Waktunya udah tinggal sedikit, Be. Kasih kesimpulan dulu ya. Intinya untuk yang menerima zakatnya di ayat ke-60 surat At-Taubah masih diingat 8 asnaf. Jadi nggak siapa saja bisa menerima zakat, Bunda, termasuk zakat fitrah. Ya. Siapa? Pertama, untuk orang yang fakir. Kedua, mereka yang miskin. Ketiga, petugas ambil zakat. Yang miskin. Ketiga, petugas ambil zakat. Keempat, orang yang baru masuk Islam. Wa firriqab, hamba sahaya. Sekarang udah bukan zaman perbudakan, berarti nomor 5 bisa dikatakan udah nggak ada. Wal ghorimin. Keenam, orang yang berhutang di jalan Allah. Wa fisabilillah, dan juga orang yang berjuang di jalan Allah. Wa binis sabil, musafir yang dalam perjalanan. Inilah ketetapan dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di situ tidak ada kalimat anak yatim, berarti nggak masuk ke situ ya? Anak yatim bisa aja kalau orang tuanya kaya.
Atau walinya, ditinggal Pak, ya? wafat sama bapaknya, ibunya punya perusahaan, nah itu yatim-yatim kaya. Allah, bijaksananya Allah tuh ya. Allah sudah mengatur sedemikian rupa siapa yang berhak menerima zakat. Masya Allah. Pantunnya, Bi. Iya lupa. Ya ampun aja. Makasih Kak, iya Pantun bener lupa. Ramadannya sederhana, bekal kerupuk kulit saat berangkat mau ke keramat yang ada di Mekah. Jangan pelit buat keluar zakat, biar harta kita selamat dan penuh barokah. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khair Abi, Amin. jazakillah khair Kakak. Amin, ya. Juga pemirsa di rumah, alhamdulillah kita mendapatkan pelajaran lagi hari ini, mengingatkan karena manusia itu sifatnya lupa. Ayo, jangan sampai kita lengah. Ini sudah tinggal beberapa hari lagi yang belum keluar zakat fitrah, segera. Insya Allah tidak akan menjadi miskin orang yang gemar sedekah, apalagi memang itu sudah kewajiban kita untuk berzakat. Masih bersama kami, keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Insya Allah kita jumpa di tema yang berbeda. Tonton terus di Asmaul Husna di TV kesayangan kita, Metro TV. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Ngapain bagi-bagi? Udah saya boleh capek. Harta aja buat anak, harta anak. Siapa yang maintain otaknya begitu, Allah memberikan kategori faulaika humul khosirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Metro TV,